Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menceritakan kisah Nabi Khidir sebagai berikut. Musa Kazim menyebut Nabi Khidir terlahir sebagai seorang pangeran. Ia sebenarnya sudah mendapatkan semua kemewahan di dunia yang diinginkannya. Tapi keinginan Khidir bukan itu. Dia ingin sesuatu yang sempurna, yang abadi, yang bisa menjawab segala keputusan sekali untuk selamanya. Tapi dia juga sadar bahwa dunia ini terlalu licin untuk keinginan besarnya itu. Toh singgah sana bisa lapuk, kekayaan bisa hangus, kecantikan bisa memudar, hasrat bisa surut, umur lebih-lebih tapi jiwanya sudah terlanjur gelisah. Pasti ada sesuatu seperti yang dia inginkan itu. Pasti ada dan dia harus menemukannya sebelum usianya habis. Dia kemudian meneruskan pencariannya. Dia mencari dan terus mencari hingga akhirnya dia berhenti di sebuah titik. Dia menemukan Tuhan. Awalnya dia hanya melihat kehadiran Tuhan pada hal-hal yang tampak besar di mata, pada awan yang berarap, pada langit yang tak bertiang, pada bumi yang membentang, pada sungai yang berkelok, pada burung yang melayang, pada manusia yang beragam. Dia terpukau dan mulai menenggelamkan dirinya dalam kebangkitan ini, wujud syukurnya. Dari situ ia mulai merasakan kejerihan hati dan pikiran, merasa mulai terhubung langsung dengan Tuhan yang tinggi. Dia juga senang bisa menyadari betapa kasih sayangnya dan perhatiannya Tuhan terus menolongnya. Kehidupannya membuatnya bisa hadir dan menikmati segala yang ada di dunia ini. Dari sebelumnya tak pernah ada sama sekali. Dia lalu semakin tenggelam dalam peribatan. Syukurnya menjadi tak putus-putus. Hingga suatu ketika dia tiba-tiba merasa seperti orang yang sedang digulung tsunami kesadaran baru. Dia mendadak bisa merasakan bahwa dunia yang sedang dia pijak, dunia yang berputar, dunia tempat miliaran orang bergerak ke sana kemari, dunia yang menampung segala keragaman dan tingkah penghuninya, hanyalah sebuah mimpi, ya mimpi ilusi. Semua ini di matanya hanyalah mimpi, mimpi yang terlihat nyata. Pada mereka yang nuraninya tertidur pulas, kini dalam kesadaran barunya, itu yang dia saksikan hanyalah Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan hadir di segala penjuru, di tikungan jalan, di tembok yang tegap, pada laut yang bergelok, pada tubuhnya sendiri. Dia bisa merasakan Tuhan hadir di kedua matanya, dalam desah napasnya, pada lengkung alisnya, pada pori-pori wajahnya, dalam detak jantungnya, dalam denyut nadinya, bahkan lebih dekat lagi. Dia terpesona dengan semua itu, sebelum akhirnya menyadari betapa dia tidak bisa lagi mengenali dirinya. Dia bahkan tak mampu berkata-kata lagi. Dia bisa layaknya buih yang pingsan dalam dekapan samudra, tapi dalam kesadarannya yang baru itu dan perasaan dekat dan akrab kepada Tuhan yang menyertainya, dia masih goyah seperti
nyiur di tepi pantai. Dia belum mampu mengendalikan kesadaran barunya itu sepenuhnya. Dia belum bisa berlama-lama dalam kemesraan dengan Tuhan. Belakangan, dia menyadari kalau ternyata dunia dan alam kesadaran baru yang hadir dalam jiwanya adalah perempuan yang dimadu. Perhatian kepada yang satu menimbulkan iri kepada yang lain. Dia harus memilih dan pilihannya jatuh pada yang terakhir. Dia ingin sebuah kemesraan abadi dengan Tuhan yang kuasa. Apapun ongkosnya, dia ingin tak ada lagi mendengar kata perpisahan. Dia mendambakan kebaktian abadi. Tuhan yang kaya rupanya menjawab semua keinginannya. Zat agung menarik jiwanya ke kerajaannya, mendudukannya di dekat singgasana sebelum akhirnya mengambil alih seluruh dirinya dan menjadikan seorang hamba di antara hamba-hamba yang kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Jalannya kini sudah terbuka lebar, ilmu langsung dari Tuhan, membuat dia bisa menahan kematian, tak kunjung bisa mendekati hingga hari ini. Ilmu juga membuat dia bisa membawa nafas kehidupan ke manapun kakinya melangkah hingga detik ini.